Persilakan. Punten Kang. Tidak takutan dulu. Saya tuh salah seorang pendiri di Alina ini. Saya yang mendaftarkan badan hukum kumpulan L5 ini sama Kang Yana, Kang Nanang, Kang Ibing, Dedi, sama Kang Gabi. Dan saya sendiri sebelum itu yang termasuk tim pembahasan ADRT ya. Sebelum ini berbadan hukum, kepengurusan Kang Yana itu kan panjang ya, berproses. Itu ADRT yang lama itu saya juga ikut yang Yang Kang Yayat merumuskan ngetak. Oleh karena itu mungkin sebaiknya memang konklusi yang dibuat oleh sidang komisi ini bagus ya, agar mengusulkan kepada pengurus baru nanti membentuk tim ad hoc. Tim ad hoc jangan terlalu banyak. Dari pengalaman saya banyak tidak efektif gitu ya. Kemarin juga saya masuk kan pada finalisasi ADRT periode yang lalu, saya termasuk ya, saya Kang Ganjar dan lain sebagainya itu. Ini kebetulan waktu COVID, jadi saya tidak terlalu terlibat banyak karena punya komorbid lah. Jadi saya nggak datang ke tempat, tetapi melalui Zoom. Saya sendiri yang Zoom, yang lain memang hadir. Oleh karena itu baik ini saya kira komisi ini memutuskan untuk merekomendasikan kepada sidang pleno Budes nanti agar pengurus baru menunjuk tim untuk menyelesaikan kalau ada usul perubahan ADRT ya. Kalau ada usul perubahan. Nah, saya juga ingin tahu apakah ada dari teman-teman sekarang yang ada usul perubahan pasal mana ada ya. Kalau ada dicobalah dicatat gitu ya, sehingga tim ad hoc itu juga punya bahan ya, tim ad hoc nanti ya, usul dari teman-teman Kang Herman, Kang Wisnu ya, mungkin ada usul perubahan apa, pasal mana yang diusulkan untuk dirubah, berpengalaman kepada kejadian yang menimpa pengurus sekarang ya. Kita kan lihat dari LPJ keuangannya, dari LPJ Dewas, dari LPJ kegiatannya, banyak hal-hal yang itu dilanggar, tidak ada SOP. Nah, ini ADRT ini harus bagaimana sehingga pengurus ini punya guideline yang bagus untuk selalu ADRT ini tidak dilanggar gitu ya. Oleh karena itu usul perubahan kalau ada dari teman-teman ini, coba saja dimasukkan usul perubahan ADRT apa saja yang ingin dirubah ya. Karena dari pengalaman kita melihat program kerja yang dilalui oleh pengurus yang sekarang. Itu saja saya kira ya. Dan saya usul jangan terlalu banyak. Yang 5 ya. Banyak. Ya. Kalau yang dulu itu 9 orang, lalu masuk satu sekretaris waktu dulu. Ya, bahkan nanti terserah Kang Bob usulnya waktu itu kan pengalamannya Kang Bob, ininya berapa Kang? Tergantung idealnya. Tergantung sistem ini ya, saya pohon sedikit aja ya. Kebanyakan itu didiskusikan belum ada rancangan. Jadi harus orang yang bersedia membuat rancangan sendiri. Karena apa? Kita tidak akan bicara pasal, kita bicara peraturan itu adalah sesuatu kesatuan. Sehingga yang mampu membuat rancangan masing-masing dulu, nanti di compare. Kalau satu-satu pasal-pasal nggak akan selesai diskusinya.
Kalau yang dulu itu rancangannya adalah rancangan yang dari Mubes kan. Rancangan dari Mubes kemudian disesuaikan Iya, karena itu panitia ad hoc, jadi bukan dari nol. Betul, itu bukan dari Nah. nol. Kalau sekarang kan sudah ada rancangan nih. Rancangan yang ada pada dasarnya adalah udah ada ADRT yang sekarang. Pada dasarnya sebetulnya. Anggap ini rancangan yang sebetulnya perlu dikoreksi atau enggak peraturan yang perlu dikoreksi. Iya, setuju, Kan Bang. tolong Ada waktu Udah berapa dapat, lagi? Kang. Kita udah disuruh sana. Ya udah, kita saya bacain sekarang ya. Setelah melalui proses musyawarah dan diskusi, Jadi berapa orang? setelah melalui proses musyawarah dan Lima orang diskusi yang lain. intens, Di komisi ADRT 5 tuh usul. saya ngomong yang terdiri dari unsur-unsur yang telah disebutkan sebelumnya, kita perkenalkan, telah menghasilkan beberapa keputusan terkait ADRT organisasi usulan. Ya, berdasarkan pertimbangan dinamika yang berkembang, komisi ini menyimpulkan bahwa revisi terhadap ADRT diperlukan guna memastikan kesesuaian dengan perkembangan organisasi. Dia sampai ini? Oke. Kalau mungkin bukan Pas. revisi. Apa dong? Kalau revisi berarti ada yang kurang pas. Apa tuh? Pemutakhiran. Pemutakhiran. Oke. Nah, Saya ganti itu. Penghargaan Iya, itu iya. paling Ah. pemutakhiran. Oke. Perubahan siapa? Kalau dalam bahasa peraturan Usul, tapi kan berubah itu bisa. Pemutakhiran kayaknya Iya. bisa kita terima semua. Sepakat kan, setuju banget pemutahiran. Hasil keputusan utama yang diambil oleh komisi ini adalah sebagai berikut. Satu, pemutakhiran ADRT dalam rangka mengakomodasi perubahan yang terjadi disepakati untuk melakukan pembaruan terhadap ADRT organisasi. Dalam proses tersebut, komisi akan mengacu pada format umum yang terdiri dari berapa anggota? 5 tadi. Oke. Terlalu sedikit kan? 7 mungkin. 7. Sorry, Pak Bob, 7. jangan sampai inilah. Memang tidak ada namanya pemutakhiran dalam bahasa hukum itu. Perubahan. Itu perubahan, diubah makanya Usul disebutnya perubahan. Saya masukkan 2 kata itu biar sedang pleno yang Ya. masukkan. Oke. Setuju. Saya juga di sini dulu. Tulis saja nanti di pleno disesuaikan Syarat-syarat pengurus baru. redaksionalnya. Syarat-syarat pengurus baru. Komisi mengusulkan data. agar pengurus baru yang tentukan untuk ad hoc ini harus memenuhi syarat khusus, beberapa syarat khusus. Syarat-syarat tersebut meliputi pendiri sebanyak 1 orang, ahli hukum dari alumni sebanyak berapa orang? 3. Atau gini aja, jumlahnya nggak disebut, Oke. keterwakilannya aja, mewakili unsur-unsurnya aja. Pendiri, Nah. pengalaman. Nomor 3, waktu terdiri dari pendiri, ahli hukum, orang yang berpengalaman di level sekjen atau ketua atau bendahara, lalu harus ada perwakilan angkatan yang terlibat dalam proses pembahasan ADRT. Oke, bahasnya dulu. Ya. Oke. Nomor 3, waktu penyusunan. Komisi telah menetapkan jangka waktu yang dibutuhkan untuk menyusun draft ADART yang direvisi selama 3 bulan. Deal? Siap? Ya. Oke. Boleh disisipkan sedikit kan itu? Apa itu? Draft 3 bulan itu ada waktu penerimaan usulan. Setelah itu akan ada masa penyempurnaan. Bukan yang di penyempurnaan. Oke. Jadi sebelum mereka melakukan draft itu bisa nerima dulu. Oke. Bisa nerima dulu, Waktu untuk nanti penerimaan. nyusun draft, nanti hasil draftnya disampaikan, baru kemudian nanti penyempurnaan. Maksudnya 3 seperti itu. bulan. 3 bulan sejak ditunjuk berarti. Sejak dilantik. Ini Nomor jumlahnya 4, berapa orang jadinya? Jadi kasih 7 orang. satu bulan untuk Iya. dalam 3 bulan itu 1 bulan sambil nerima. Jadi jumlahnya mau 7 orang. Oke. Ya, Ah, 7 aja ya. Oke, 7 Karena kan ya. ahli hukum harus 2. Nanti kita kalau jumlah nanti akan diatur di pleno. Kita nyebutin jumlah keseluruhan aja dulu. 7 tadi. Oke. Nomor 4, terakhir, roadmap pelaksanaan. Sebagai langkah selanjutnya setelah revisi ADRT selesai, komisi akan menyusun sebuah roadmap yang akan memandu pelaksanaan perubahan tersebut. Deal? Ya. Nah, roadmapnya itu kan yang itu, Iya. yang tahapan pertama itu di yang pertama penerimaan, Penerimaan diatur nomor 3. penerimaan 1 bulan. Ya. Setelah itu Bersamaan sama yang penerimaan, overlapping gini, itu jadi totalnya 3 bulan itu draft. Jadi waktu orang nyusun draft itu 1 bulan penerimaan. Oke. Yang Ini 12 yang itu. penting dalam Kemudian dari situ setelah draft, kemudian diserahkan kepada koordinator angkatan atau sosialisasi. Waktu sosialisasi itu katakanlah 1 bulan. Sosialisasi 10. Kemudian setelah masa tersebut, jadi itu menerima masukan-masukan ya yang dalam masa sosialisasi itu. Kemudian panitia ad hoc mematangkan, itu waktunya untuk mematangkan Waktu bulan lagi sama 2 bulan tersebut. Deal. Ya. Itu ya. Kunci ya. Baik. Satu tulisan. Untuk permintaan khusus kan saya yang masalah rekening angkatan
kesepakatan dari Bapak ini persyaratan tidak sedang berkasus, jadi mungkin itu dicatat juga. Oh iya. Oh itu kan detail lah, nanti masuk ke 1 bulan pertama gitu lebih detail. Oke. Iya. Bapak Ibu hatur nuhun ya. Hatur nuhun. Sip. Sami-sami. Ayo kita. Oh itu saja gitu. Enggak semua. Iya. Setuju dengan itu. Sekarang ada suara lagi beda. Iya, Ageng Jape, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurayati, biasa dipanggil Nunung ya, angkatan 594. Sebelumnya saya adalah bendahara di kepengurusan Kaliana. Jadi saya ada di sebelumnya Kaliana. Kemudian juga saya di bendahara waktu Mubes. Nah, mungkin saya sih hanya ini mengusik saya aja bagaimana supaya terutama masalah keuangan ya. Karena ini kan sebetulnya ya masalah utama itu di keuangan. Jadi sebetulnya saya ini ungkapkan di sini aja. Jadi saya merasa waktu itu sudah ada ketidakberesan. Kenapa? Karena kan kalau namanya demisioner itu termasuk rekening juga dibekukan seharusnya. Tidak boleh ada transaksi di situ. Tetapi kenyataannya adalah rekening tersebut dipakai. Maksudnya untuk apa? Ya mungkin ya untuk waktu itu adalah pembuatan kaos dan itu dijual ke alumni. Nah menurut saya ini mungkin bagaimana caranya supaya kedepannya hal seperti ini tuh walaupun mungkin tidak diatur, tetapi seharusnya hal yang seperti itu bisa jadi trigger. Kalau ini sudah dilanggar, ya bagaimana kedepannya bisa rapih gitu ya. Saya waktu itu sudah usulkan, kalau rekening ini mau dipakai, tolong bikin surat pernyataan dari ketua umum bahwa rekening itu bisa dipakai. Padahal bendaharanya aja belum ada, yang ada itu baru ada ketua umum. Jadi kalau rekening ini mau dipakai silahkan, tapi sudah ada pernyataan tertulis. Kenapa saya? Karena sebelumnya saya di perbankan, jadi saya tahu kalau rekening ini dipakai, siapa yang tanda tangan di situ berarti masih sah adalah yang ketua dan bendahara. Ini oke dulu. B1441 UIY mobil nalangin. Belum atur. Enggak ada teh. Anggota ini kan waktunya lama ya. Ya, jadi Ya, itu aja. ya Saya tadi udah intinya kan secara makro, payung makronya adalah kita akan mendorong bahwa yang namanya ADF ini sambil jalan akan mutakhirkan. Iya. Langsung narasinya aja. Betul. Berarti langsung bold, saya bold di bawah sini kan. Enggak, kita tuliskan nanti Tulis kita narasinya aja. masukkan. Ya, terus kan narasinya di sini. Ya, kalau kan nanti muter-muter lagi. Jadi kan Sudah saya luruskan. pembukanya sudah mudah ya. Jadi pembukanya itu sudah jelas bahwa ADART ini memang harus dijadikan pembahasan utama pada setiap tugas. Kemudian ini karena ini landasan bagaimana organisasi ini dapat berjalan, memberikan manfaat yang sebesar-besarnya pada 3 pilar. Nah, pemutahiran ADART ini diharapkan dapat menyelesaikan dinamika yang berkembang. Untuk itu, ya, Mubes, artinya Mubes mengusulkan pembentukan tim ad hoc yang nanti diserahkan kepada dengan syarat. Ya, mungkin keanggotaan akan bisa menyebutkan Dengan syarat ada perwakilan apa gitu. ad hoc harus terdiri dari itu aja langsung aja. Iya, langsung aja kan ininya apa. Profesional aja. Jadi, sorry, kita langsung simpen dulu ya. Apa ya? Pakai biar kuas. pada saat nanti kita pleno kita enak ya. Pertama kita ngusulin pemutakhiran ADART Iya. yang bisa jadi sambil jalan. Mengingat yang sekarang udah nggak turun lagi. Iya. Kan? Jadi Seperti itu kan, yang maksudnya kan? ada masih Ada tetap tim berlaku sampai dengan betul. Nah di sini pemutakhiran ini akan dilakukan oleh tim ad hoc ya dengan jangka waktu tadi kan. Ya, harus ada jangka waktu dan ada roadmap yang kita tetapkan. Tim ad hoc yang dibentuk oleh siapa? Oleh pengurus baru. Iya. Iya, baru. Kita bisa menetapkan juga dari sini. Oke. Jadi ada yang dari kita Mendingan produksi plus ada juga yang pengurus misalnya. Oke. Tim ad hoc. Kayaknya nggak harus promosi ini. Langsung. Karena langsung bilang aja syaratnya bahwa tim ad hoc itu Terdiri dari, ya. Poin selanjutnya. pendiri, gitu aja. Ya. Unsur angkatan atau Jangka gimana? waktu dan terdiri dari. Iya. Iya, itu Oke. aja. Oke. Nah, kalau disuruh ngacung nggak ada yang mau ngacung. Nah, Bapak Ibu, saya tolong minta bantuan yang ini. Karena banyak lah yang tetap lebih butuh poin berpengalaman. biar mudah kita untuk bekerja. Ya kan? Butuh poin apa aja? Iya, unsurnya apa aja? Unsur Pendiri. diri, Profesional, berpengalaman. Yang mudah aja lah. 2002. Kang, tadi saya banyak mendengar dari Akang tentang cerita yang mungkin sebagian dari kita juga kurang paham Sendiri ya. belakangnya ya. Tapi yang menarik buat saya
sebenarnya banyak poin yang akan sampaikan tadi, tapi bisa nggak bantu kita nih lebih deskriptif. Jadi langsung bisa dibikin poin, karena saya anggap Akang agak tahu banget nih ceritanya. Jadi kita bicara misalnya begini, misalnya begitu, misalnya begini, misalnya begitu, tapi saya sebagai anak muda kita tolong untuk mendeskriptifkan solusi yang dari cerita masalah, dari mulai masalah ada yang keuangan tidak sesuai apa segala macam, bicara etok dan lain-lain, itu muter-muter naratif menurut saya. Tapi tolong dibantu Akang. Saya yakin Akang lebih tahu. Kalau saya mau ngomong, saya juga mau kemana kan? Saya akan bicara berdasarkan teori, karena juga saya punya kemampuan di sini. Tapi saya berbeda teori. Tapi kalau real kasusnya, saya kan terus terang kurang paham. Nah, tolong bantu Kang ditulis per poin. Pertama, ada penyelesaian harus ada apa? Misalnya gitu. Itu maksudnya. Kalau kemudian kita membahas satu-satu dari keuangan, dari apa, wah kita nggak cukup. Bukan saya bukan harus deskriptif terlalu bagaimana, hanya mendeskripsikan narasi yang tadi. Setiap pasal ada masalah, gitu aja. Iya. Maka yang kita mau sampaikan ke pleno itu bahwa kita bersepakat bahwa kita memberikan mandat atau perintah kepada pengurus baru untuk menyusun tim ad hoc, membentuk tim ad hoc. Nanti tim ad hoc itu ada deskripsinya tuh, syaratnya apa, terdiri dari berapa orang apa gitu ya. Nanti kita susun itu. Pertama, kalimatnya disebutkan nggak? Tim ad hoc, ini kita pointers dulu aja. Pertama tadi kita sudah sepakat Kesepakatannya adalah ditugaskan pengurus menetapkan menugaskan pengurus baru untuk membentuk tim ad hoc terkait dengan pemutakhiran ADART. membentuk punya tim ad hoc. Ada yang bisa jadi sekretaris. Mulai kudu nama. Ya kan main. Teh aja di sini. Aku udah dicatat sih. Hani sebelah sini. Nah, kita udah sepakat. Duaan. Kita support fungsinya. Alhamdulillah Alhamdulillah ya Allah. Kayak itu kemudian kayak proyektor lebih enak. Gak ada. Dua bahasa dulu. Ini boleh nggak saya coba untuk Tadi belum beres kan ini kan? iya narasi dulu. Biar kalian selesai dulu kan. Bahasa langitannya dulu. Kesepakatannya. Ini kebetulan kita udah bikin. Jadi bahwa yang ada ART, ini kan kita bicaranya filosofis ya. ADART itu senantiasa harus dijadikan pembahasan utama pada setiap mubes. Ya. Sebagai landasan bagaimana organisasi ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi 3 pilar ikatan alumni kita ini. Ya. Nah, pemutakhiran ini diharapkan dapat menyesuaikan dengan dinamika yang berkembang. Untuk itu, komisi ya? Kita ya komisi. Nanti komisi lah ya. Untuk itu kita mau. Sekarang tuh disebutnya sidang komisi. Nanti dari sidang komisi itu akan dibawa ke sidang pleno. Untuk itu komisi itu kemudian mengusulkan pembentukan tim ad hoc pemutakhiran ADART Ikatan Alumni 5 yang akan dibentuk oleh pengurus baru ya. Pada yang terpilih pada musyawarah besar hari ini dengan syarat-syarat ketentuan sebagai berikut. Pertama siapa yang unsur-unsur kriteria. Pertama bahwa tim anggota tim ad hoc harus terdiri dari satu pendiri. Ini kan ada 2 nih. Kalau yang disebut pendiri itu siapa? Itu dia makanya. Boleh Bentar ya. Ini prinsip sebetulnya. Yang pertama yang ditawarkan itu adalah pembentukan ad hoc. Bukan isinya dulu. Kemudian itu harus ditawarkan ke pleno, nanti ke sidang. Pilihannya apa? Apakah memberikan kuasa kepada ini baru, pengurus baru, yang ini juga resikonya ada.
Tapi kan di sini dibahas ya. Tadi enggak dibahas di sini, tapi sebutin bahwa memberikan pilihan satu bersifat ad hoc kan sudah kita setujui. Ya. Ad hoc itu apakah diperintahkan kepada pengurus baru? Yang satu. Opsi kedua adalah apakah anggota ad hoc itu dipilih sekarang? Jadi enggak bukan keputusan kita, jangan keputusan kita. Setuju saya. Iya, Mengusulkan. Ya, usulkan ini usulannya apa usulannya? Ya itu. Nah, baru dua kan? Iya. Berdua. Ini kita selesaikan dulu Ah. kan, kalau bisa mah. Ya, itu selesaikan dulu itu dulu perintah. Tadi kan perintah kepada pengurus baru, tidak satu-satunya kan? Oke, boleh. Oke. Boleh lah. Yang Nanti kedua, dikabarkan ke Mumbas. apakah akan dibentuk sekarang? Bisa ditempatkan misalnya. Gitu. Yang ketiga, apakah seluruh anggotanya saja atau menunjuk satu ketuanya saja dulu untuk sementara? Karena mencari itu susah. Nah itu nanti diputuskanlah di dalam sidang itu sesuai dengan floor. Jadi bukan keputusan kita, jadi hanya kita saran aja. Dan saran itu alternatif. Ya, itu kita menjalankan itu. Itu aja. Yang lainnya silakan. Mau syaratnya apa, mantap. Ya tapi yang jelas pasti anggotanya itu harus ada unsur-unsur. Ah, Kita- itu silakan. Itu anggota itu. Tadi ya Pendiri. pendiri atau wakil angkatan Angkatan aja pendiri. Oke. Pendiri, wakil angkatan apalagi? Ahli hukum perlu Pengalaman, Misalnya yang memiliki pengalaman orang yang pernah profesional. menjabat setidaknya Pengalaman. sekjen dari bukan pengalaman di luar. Pengalaman di organisasi. Iya ini. Mantan ketua misalnya atau mantan Pengalaman di organisasi kan, mantan sekjen, mantan itu penting. Udah aja dibagi tilu kan, pendiri, pengalaman dan profesi. Nah, kalau pengalaman mah bukan spesifikasi orang gitu, itu mah specification gitu. Kalau yang ini kan aja bukan. dengan memperhatikan wakilnya. rekam jejak orangnya. Bukan yang kita ini maksud itu beda di pendapat nih. Satu ngomong soal syarat, satu ngomong soal perwakilan dari mana itu beda. Iya beda. Kita perwakilannya dulu. Perwakilannya Mewakili dulu. apa dulu? Kita bukan Unsur-unsurnya. Iya. Unsur dari orang yang punya pengalaman siapa kira-kira? Orang yang pernah itu Pendiri pendiri satu. sudah. Oke, dua ahli hukum. Setuju? Ahli hukum, satu pendiri. Ya. Kedua ahli hukum, setuju? Bapak Ibu? Ya, Ya dari ya. sebagai alumni juga. Oke, pasti dari alumni. Yang ketiga adalah memiliki pengalaman di IA 5. Ya, siapa di Pengalaman IA5 level apa dulu? level sekjen atau ketua. Oke. Yang lima, ekonomi sekjen ketua. Jadi yang dipilih misalnya Atau ini aja, kalau yang disebut utama selalu kan Sekjen. ketua, sekjen, sama bendahara. Bendahara. Yang pernah itu masuk boleh gitu. Dan yang keempat, ini sebenarnya agak subjektif dengan perhatikan hukum. Enggak, rekam jejak itu karena dia. Oh kalau yang itu nanti persyaratan umumnya. Itu umum kan? Khusus malah. Kalau yang khususnya itu. Kemudian unsur yang lain itu adalah perwakilan angkatan misalnya. Nah perwakilan angkatan itu apakah BKD? Apakah apa? Maka angkatan silakan tetapkan gitu. Jadi kalau yang itu kan mantan pengurus berarti kan sama ahli hukum. Minimal gini, Nah, ahli yang hukum ini ada 3 yang orang. bisa perwakilan. Ahli hukum minimal 3 orang. Jadi kita atur kan, buat lebih Tidak disebutkan di situ. Format umum dulu karena Format kalau umum. Iya, mulanya. Ya pengurus juga boleh, tapi kan dia ada hukumnya kayak sekarang kan. Ya udah kalau misalnya kita sulit seperti itu format umum aja. format umum Bukan aja. soal keterwakilan. Nah, udah kita. Ya udah gitu. Oke, Setuju ya? dari siapa yang menjadi anggota ad hoc, kita melangkahnya sekarang kepada apa yang harus mereka lakukan. Waktu misalnya Waktu berapa lama? lama? Tadi kita punya yang sepakatan tadi mau berapa lama? 3 bulan. 3 bulan. Pengalaman 3 bulan nggak kelar kan? Kalau 3 bulan tanpa diserahkan ke floor gitu, itu bisa. Rancangannya saja. Yang lalu itu bisa 3 bulan, itu juga udah berdarah-darah. Nah, kalau plus nanti mereka bikin konsep dan diasistensi, jadi diserahkan terus nanti ada kembali lagi 3 bulan 6 bulan. Dah. 3 bulan drafting. 3 bulan draft. 3 bulan dalam bentuk draft, Kalau itu kemudian sosialisasi atau Iya. mengambil Ya, masukan. ada 1 bulan. Bagi yang masih atau yang mungkin teman-temannya masih di luar dan bisa dihubungi,